رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih di tempat yang insyaallah Allah berkahi insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan diri dahulu. Saya Fatul Rahman Lutfi, santri pesantren Tahfiz Darul Quran Tangerang. Memberikan tausiah pada malam hari ini, insyaallah. Bismillah. Kita selaku umat muslim, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan rupa yang sebaik-baiknya, dengan wajah yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan kita sebagai umat terbaik dari umat-umat sebelumnya. Allah telah memperbaguskan, telah mempercantikkan rupa kita dari umat-umat yang lain, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata kembali, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami menempatkan dia di tempat yang seburuk-buruknya, serendah-rendahnya. Setelah diciptakan sebaik-baiknya, Allah meletakkan kita kepada tempat yang serendah-rendahnya dan tempat yang seburuk-buruknya. Kecuali illalladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Perhatikan kalimatnya, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah menggunakan huruf fa, falahum ajrun ghairu mamnun. Bisa ditafsirkan di dalam Al-Quran itu ada 3, huruf fa, huruf wa, dan huruf summa. Ketika Allah menggunakan kata fa, itu langsung. Misalnya kita berdoa, Allah berkata fastajabu, itu kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau Allah menggunakan kata wa, wastajabu atau walahum, itu kita berdoa harus menunggu sebentar baru dikabulkan. Tapi jika Allah menggunakan kata summa stajabu, itu kita berdoa selama berapa lama, yang jangka waktunya lebih panjang dari wa dan fa tadi, baru Allah kabulkan. Tetapi di sini Allah menggunakan falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia beriman, langsung Allah berikan pahala yang tidak putus-putusnya. Karena Allah menggunakan kata fa di sini, langsung Allah berikan. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi orang-orang yang beriman itu? Setelah kita diciptakan dengan sebaik-baiknya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh surga? Pertanyaannya di situ. Kita diciptakan di bumi. Kita dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menguji kepada kita, ingin menguji iman kita. Makanya Allah turunkan cobaan-cobaan, ujian-ujian kepada kita. Mungkin kita berpikir, untuk apa Allah menurunkan ujian dan cobaan? Toh Dia tahu manusia itu bakal jadi begini
gini yang terjadi. Tetapi di situ Allah ingin memberikan kepada kita, yang menguji kita. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, kita bersyukur atau tidak. Ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, kita ingat Allah atau malah kufur kepada Allah. Nah, di situ kunci kesuksesan hidup itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, jika kita ingin lulus dari ujian yang Allah berikan itu, kita harus bersyukur. Yang pertama, kita harus bersyukur. Jika kalian bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah. Tetapi jika kalian kufur, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Bersyukur dulu. Apa yang ada kita syukurkan. Allah telah memberikan seperti itu, syukuri. Allah memberikan kesulitan, syukuri. Allah berikan kenikmatan, syukuri. Ini rahasianya. Kalau kita ingin kenikmatan itu selalu ada pada diri kita, ingin kenikmatan itu selalu ada pada kita, maka ingat pada Allah di saat kenikmatan itu datang dan kesulitan itu datang. Jika kenikmatan saja kita sudah bersyukur, apalagi di kesulitan kita akan bersyukur, maka Allah tidak akan mengganti kenikmatan itu dengan kesulitan. Karena di kenikmatan saja kita bersyukur, apalagi di kesulitan kita. Maka kenikmatan itu tetap ada pada diri kita dan tidak jadi Allah ambil daripada diri kita. Itu kunci. Yang kedua, kita harus sabar. Mungkin Allah berkata dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita ditimpa ujian dan cobaan, kita bersabar, kita ingat kepada Allah, dan kita telah menjadi orang-orang yang sabar, maka Allah itu bersama kita. Ketika kita menjadi orang yang sabar, kita berdoa kepada Allah, maka langsung dikabulkan. Fastajabu, langsung Allah kabulkan. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang berdoa itu orang sabar, maka langsung Allah kabulkan. Karena Allah mendengar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama dia. Yang ketiga adalah ikhlas. Kita sering mendengar kata ikhlas. Saya ikhlas, kamu ikhlas, ini ikhlas. Ikhlas itu dari definisi sempitnya, ikhlas itu melakukan segala hal itu hanya untuk Allah. Jadi kita menolong orang lain, menolong orang miskin, menolong anak yatim, bukan niatnya untuk membantu orang itu, tapi niatnya pertama, niatnya kepada Allah dulu. Niatnya saya membantu orang ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantaranya dengan memudahkan anak yatim, dengan memberi makan orang miskin. Nah, itu perantaranya. Jadi niatnya semuanya kepada Allah. Ada orang-orang di akhirat itu sangat disayangkan. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala sedekah, tetapi Allah menyuruhnya masuk neraka. Kenapa? Karena dia niatnya tidak karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Dia membawa pahala sebagai hafiz Quran, untuk penghafal Quran, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia ingin disebut orang qarib, yang ingin disebut orang sebagai hafil. Maka Allah berfirman, masuklah ke dalam neraka. Ada orang yang membawa pahala haji, yang hanya ingin disebut seorang yang hajinya mabrur, hanya ingin disebut oleh manusia, maka masuklah ke dalam neraka, kata Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak layak berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlaskan segala amal kita, segala pekerjaan kita lillahi ta'ala. Baru yang kedua niat kita untuk membantu. Baru yang kedua niat kita untuk manusia. Tapi yang pertama niat kita untuk Allah dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang keempat adalah ridha. Dengan ridha, jika orang lain berbuat keburukan kepada kita, ridha kepada orang itu. Doakan orang itu. Doakan orang itu menjadi orang yang baik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, orang yang menzalimi oleh orang lain,
itu doanya sangat mustajab, langsung diijabah, langsung diijabah oleh Allah. Jadi ketika kita dizalimi orang lain, dihina oleh orang lain, berdoalah kepada Allah. Orang yang zalimi itu boleh berdoa untuk keburukan orang yang zalimi, itu boleh. Tetapi ayat selanjutnya Allah menjelaskan sabar itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Jadi boleh mendoakan orang lain, tapi Allah melanjutkan, tapi sabar itu lebih baik. Pahalanya di sisi Allah langsung Allah beri pahalanya. Kita ridho kepada orang lain yang berbuat kejahatan. Kita ridho kepada orang lain yang berbuat kebaikan juga kepada kita. Jangan hanya kejahatan kita ridho, kebaikan pun kita ridho. Jangan seuzon kepada orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Maka ketika kunci kesuksesan hidup itu telah ada di dalam diri kita, telah bertanam dalam hati kita, kita ingin memasuki surganya Allah, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kita telah selesai menghadapi ujian yang telah Allah berikan dengan 4 cara tersebut. Barakallahu fikum bil Qur'anil Karim, barakallahu fikum. Jika saya memiliki kesalahan dalam tausiah yang singkat ini, saya mohon maaf, dan bila kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.